Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita semuanya dalam majelis ketaatan, majelis ilmuddin, dalam pengajian tafsir ayatil ahkam. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kita semuanya yang hadir mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita mulai ngaji kita pagi ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Sampai kita pada pembahasan tentang masalah kitabul janaiz, hal-hal yang berkaitan dengan jenazah, khususnya terkait dengan masalah sholatul jenazah. Ayat yang akan kita bahas penafsirannya adalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 84. Qala Allah Ta'ala وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ innahum kafaru billahi wa rasulihi
wa matu wa hum fasiqun. Surat Taubah ayat 84. Qala Suyuti fil Iqlil, Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Iqlil, beliau mengatakan, qauluhu ta'ala wa la tusalli ala ahadim minhum al-ayata fiha tahrimus salati ala al-kafiri wal wuqufi ala qabrihi wad du'ai lahu wal istighfari. As-Suyuti mengatakan bahwa dalam ayat ini, ayat wala tusalli ala ahadim minhum sampai akhir ayat, di dalamnya terdapat dalil tentang haramnya melakukan sholat jenazah terhadap mayit yang kafir, dan haramnya berdiri di atas kuburnya kemudian berdoa dan beristighfar untuk mayit tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini pertama menunjukkan kepada kita, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidh As-Suyuti, bahwa haram hukumnya bagi seorang muslim untuk mensolati mayit orang kafir. Jika ada orang mati dalam keadaan kafir dan kita mengetahui bahwa dia memang orang kafir, misalnya dia memang memeluk agama selain Islam, dia bukan seorang muslim, memang kafir asli, dia bapak ibunya kafir dan dia memang tumbuh dan sampai mati dia dalam keadaan memeluk agama selain Islam, maka jelas di sini dia adalah orang kafir. Jika dia mati, maka kita tidak boleh untuk mensolatinya. Kita tidak boleh juga untuk mendoakan ampunan untuk dia. Tidak boleh juga kita mendoakan rahmah untuk dia. Tidak boleh kita mengatakan Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tidak boleh kita mengatakan ya Allah ampunilah dia, ampunilah dosa dia, rahmatilah dia. Tidak boleh kita mengatakan yang seperti itu, haram hukumnya. Karena memang telah disebutkan dalam banyak ayat Al-Quran bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir, apakah kafir musyrik, kafir dengan ada unsur syirik, beribadah kepada selain Allah, maupun kafir ghairu musyrik, kafir yang tidak kekufuran yang dilakukannya tidak mengandung unsur kesyirikan, orang yang mati dalam keadaan itu Allah tidak akan pernah mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya ketika seseorang itu mati dalam keadaan musyrik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuninya. Tapi kalau ada seseorang pernah dia melakukan kesyirikan, pernah dia menjadi musyrik, lantas kemudian dia masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mati dalam keadaan muslim, maka dia bisa diampuni dosanya. Yang tidak diampuni adalah manakala orang tersebut mati dalam keadaan kafir, musyrik. Maka sama sekali Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuninya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi
thumma matu wa hum kuffarun falan yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka menghalang-halangi orang lain untuk masuk Islam, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni mereka. Dua ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwasanya orang kafir, orang yang mati dalam keadaan kafir, dia akan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka tidak boleh bagi seorang muslim yang mengetahui bahwa si mayit itu mati dalam keadaan kafir, tidak boleh baginya, haram baginya untuk mensolati jenazahnya. Demikian juga kalau seseorang mengetahui bahwa orang itu kafir murtad. Dia tahu, mendengar dengan telinganya sendiri, melihat dengan matanya sendiri, misalnya, bahwa orang itu telah keluar dari Islam disebabkan dengan ucapannya yang kufur atau perbuatannya yang kufur atau keyakinannya yang kufur. Dia tahu misalnya tetangganya, dia mengucapkan kata-kata kufur. Dengan suaranya, dengan ucapannya dia mengatakan misalnya, Allah itu kayak manusia, punya kepala, punya tangan, punya kaki, dan duduk bersemayam di atas arsy. Dia ngomong sendiri ke kita, telinga kita mendengarnya. Maka hukum orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu, hukumnya adalah kufur, dia menjadi murtad. Dia kafir murtad dengan sebab ucapannya itu. Tiba-tiba sorenya dia mati dan kita belum mendengar kalau dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan kita suruh, kita katakan kepadanya tasyahad, ucapkan 2 kalimat syahadat untuk kembali kepada Islam, dia tidak mau melakukannya. Maka kalau dia mati dalam keadaan kita tahu bahwa dia mati dalam keadaan murtad, kafir, maka tidak boleh kita mensolati jenazahnya. Dan tidak boleh kita untuk mendoakan dia dengan doa ampunan ataupun rahmah. Karena Allah tidak akan merahmati orang yang mati dalam keadaan kafir. Allah tidak akan merahmatinya. Rahmat Allah untuk orang kafir di dunia ini. Setelah kematian mereka tidak ada rahmat bagi orang yang kafir. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaqun." Wa rahmati, dan rahmatku di dunia ini untuk segala sesuatu, artinya untuk orang mukmin dan kafir. Di dunia ini, dalam kehidupan dunia ini, rahmat Allah dianugerahkan kepada semua orang, mukmin dan kafir. Orang mukmin mereka hidup, orang kafir juga hidup. Orang mukmin sehat, orang kafir juga sehat. Orang mukmin diberikan rezeki, orang kafir juga diberikan rezeki. Orang mukmin diberikan kesehatan, orang kafir juga diberikan kesehatan. Itu semuanya adalah rahmah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada semua manusia di dunia ini. Tetapi fasa'aktubuha lilladzina yattaqun, tetapi rahmatku, rahmat Allah itu akan dikhususkan di akhirat untuk orang-orang yang beriman saja. Orang yang kafir tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh kita mendoakannya dengan doa rahmat, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Tidak boleh dikatakan begitu. Juga tidak boleh kita mengatakan untuk orang kafir yang mati dengan sebutan almarhum. Almarhum itu bahasa Arab. Isim maf'ul. Ala wazni maf'ul, marhum. Dari kata rahima
yarhamu fahuwa rahimun wa dzaka marhumun. Artinya orang yang dirahmati. Orang yang mati dalam keadaan kafir, dia tidak dirahmati. Maka jangan dikatakan almarhum fulan yang kafir. Tetapi kalau dia muslim, maka bisa dikatakan almarhum karena ini adalah untuk doa bagi mereka. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Almarhum orang sering menyebutnya sebagai gelar. Nah, gelar. Kalau seseorang sudah mati, gelarnya adalah almarhum. Sebenarnya ini adalah doa bagi seseorang yang sudah meninggal dunia. Dan ini sebenarnya juga tidak khusus untuk orang yang meninggal dunia. Karena orang yang masih hidup juga itu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwasanya kita nggak boleh mensolati jenazah orang kafir disebutkan dalam ayat At-Taubah 84. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Wahai Muhammad, janganlah kamu salat pada seseorang di antara mereka orang-orang kafir yang dia mati. Selamanya jangan kamu salat di antara salat jenazah untuk salah satu di antara mereka orang-orang kafir. Dan janganlah kamu berdiri di atas kuburnya. Ayat ini menjelaskan secara jelas seperti itu. Kenapa ayat ini turun? Kenapa ada secara khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk sholat kepada seseorang yang kafir? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu beliau melakukan sholat jenazah untuk seorang munafik namanya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, seorang munafik, tokoh munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Abdullah ibn Ubay ibn Salul mati, Rasulullah berhusnudzon. Rasulullah bersangka baik bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu sudah kembali kepada Islam. Dia telah kembali kepada Islam. Kenapa? Karena dia mengingkari bahwa dirinya kafir dan dia tetap bergaul dengan orang-orang Islam dan dia juga melakukan sholat bersama orang-orang Islam. Dia munafik, memperlihatkan keislamannya secara zahir sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asalnya tahu kalau dia memang munafik. Banyak orang yang tahu bahwa dia munafik. Dan orang munafik adalah orang kafir. Orang munafik artinya apa? Alladzi yubtinu al-kufra fi qalbihi wa yuzhirul iman. Yuzhirul Islam. Orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan memperlihatkan Islam di luar. Secara zahir terlihat dia muslim, tetapi dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Itu namanya orang munafik. Indallah, menurut Allah orang yang munafik itu adalah orang yang kafir. Bahkan disebutkan tempatnya nanti fiddarkil asfal minan nar. Tempatnya berada di kerak neraka, berada di dasar neraka, yang artinya mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini orang munafik. Munafik yang dimaksud adalah munafik fil i'tiqad, munafik dalam akidah, yaitu yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya dan memperlihatkan Islam di luarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir hidupnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul menampakkan keislamannya.
Dia mengingkari bahwa dirinya itu kufur. Dia kafir, mengingkarinya. Dan dia juga sholat bersama orang-orang Islam. Di hadapan Nabi memperlihatkan keislamannya, bahkan putranya itu seorang muslim yang taat. Putra dia seorang muslim yang taat, ketika menjelang meninggalnya dan sampai meninggalnya meminta agar Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu dikafani dengan salah satu baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak tanggung-tanggung. Kafannya saja minta bajunya Nabi yang dijadikan sebagai kafan untuk Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang munafik kafir ini. Maka Rasulullah berhusnudzan, kemudian Rasulullah melaksanakan sholat jenazah untuk si munafik ini. Sehingga turunlah ayat yang sedang kita bahas pagi hari ini, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Wahai Muhammad, janganlah kamu salat pada salah satu di antara mereka yang mati. Artinya jangan salat jenazah kepada orang yang kafir. Ini karena Nabi itu ketika itu melaksanakan sholat berdasarkan apa yang terlihat bagi beliau. Hadirin rahimakumullah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana makhluk yang lainnya dan juga para nabi yang lainnya itu tidak mengetahui segala sesuatu. Rasulullah tidak mengetahui semua yang gaib. Rasulullah tidak mengetahui segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu itu hanya Allah. Ahata bikulli syai'in ilma. Yang ilmunya meliputi segala sesuatu itu hanya Allah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Yang mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali hanya Allah. Sementara selain Allah dari makhluknya nggak ada yang mengetahui segala sesuatu. Rasulullah mengetahui hanya sesuatu yang Allah beritahukan kepada beliau. Sebagian yang gaib Allah memberitahukannya kepada Nabi, tetapi tidak seluruhnya. Rasulullah juga mengetahui sebagian dari perkara yang disembunyikan oleh seseorang. Si fulan itu begini. Rasulullah sebagian mengetahuinya karena Allah memberitahukan kepada beliau. Tetapi untuk si Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Rasulullah yang beliau tahu dia muslim. Dan mati dalam keadaan muslim. Maka beliau kemudian melakukan sholatul jenazah untuk mayitnya ini. Hadirin rahimakumullah. Maka di sini jangan sampai apa yang dilakukan oleh Nabi ini dijadikan sebagai dalil bahwa boleh bagi seorang muslim untuk mensolati jenazah orang kafir. Jangan sampai itu dijadikan dasar. Kenapa? Yang pertama ada ayat yang menunjukkan larangan atas mensolati jenazah kafir. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Yang kedua, Rasulullah melakukan itu atas dasar apa yang nampak bagi beliau. Seandainya Nabi mengetahui bahwasanya Abdullah ibn Ubay bin Salul itu masih dalam kondisi kafir, maka Nabi tidak mungkin mensolatinya. Maka Nabi tidak akan pernah mungkin untuk mensolati jenazah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Kenapa? Rasulullah dalam dakwah mulai dari awal beliau berdakwah sampai sepanjang hidup beliau, apa yang beliau dakwahkan? Beliau mendakwahkan tauhid, beliau mendakwahkan keimanan, beliau melarang orang untuk
beliau mengajarkan bahwa orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Itu yang diajarkan oleh Nabi selama hidup beliau. Bagaimana mungkin kemudian beliau mendoakan ampunan dan mensolati jenazah orang yang kafir? Tidak mungkin itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau dalam keadaan mengetahui keadaan orang tersebut. Jadi dalam hal ini kita memang diperintahkan untuk berhusnudzon, dan kita itu nahkumu bizzawahir wallahu yahkumu bissarair. Kita ini manusia menghukumi sesuatu itu sesuai dengan yang terlihat, yang tampak oleh kita. Sedangkan Allah itu yang menghukumi yang tidak tampak oleh kita. Apa yang terlihat bagi kita, dia muslim, udah kita solati. Kita tampak oleh kita dia kafir, tidak kita solati. Sudah mudah seperti itu. Apa yang terlihat, apa yang zahir, itu yang kita buat sebagai pegangan. Dan kita memang itu yang kita mampu. Tetangga kita meninggal dunia, nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, tapi kita nggak pernah dengar dia itu mengucapkan kata kufur. Nggak pernah kita melihat dia melakukan perbuatan kufur. Zahirnya muslim, maka kita sholati sebagai mayit yang muslim. Adapun yang sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kita menghukuminya secara zahir saja. Tidak kemudian menvonis seseorang berdasarkan sesuatu hal yang tidak kita ketahui. Kalau sebaliknya kita mengetahui, misalnya seseorang sudah jelas-jelas meyakini keyakinan yang kufur, dan dia kemudian mati, kita belum pernah mendengar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, maka kita tidak mensolatinya. Meskipun bisa jadi dia telah bersyahadat di dalam kamarnya, atau dia telah bersyahadat dia sendirian tanpa ada orang yang melihat. Bisa jadi seperti itu. Tetapi karena kita belum pernah mendengar dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang zahir dia masih dalam keadaan murtad, maka kita tidak mensolati jenazahnya. Kita berhukum berdasarkan yang tampak bagi kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melakukannya. Seandainya Allah tidak berfirman wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan, Nabi tidak mengetahui bahwa ternyata Abdullah ibn Ubay bin Salul tetap dalam kemunafikannya. Baru Nabi tahu, oh ternyata Abdullah ibn Ubay bin Salul masih kafir. Setelah Allah menurunkan ayat wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Baru beliau mengetahuinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu untuk kita perhatikan betul. Karena pada zaman sekarang ketika kita dituntut oleh keadaan untuk namanya istilah toleransi, muncul berbagai macam fenomena yang terjadi di masyarakat, khususnya di dalam masyarakat yang beragam agamanya. Yang satu dalam satu kampung ada yang muslim, ada yang non muslim, beragam. Kemudian muncul fenomena-fenomena baru, misalnya ada orang non-muslim yang meminta kita untuk tahlilan di tempat dia misalnya. Karena ada sebagian yang ayahnya atau ibunya masih dalam keadaan kafir, tapi anaknya muslim. Anaknya ini pengen orang tuanya ditahlili.
ingin orang tuanya itu didoakan agar nanti selamat di akhirat. Kemudian mengundang kita agar kita mendoakan orang tuanya itu, agar kita mensolatinya. Maka nggak diperbolehkan, kita nggak boleh sholat terhadap mayit yang kafir. Juga kita tidak boleh menghadiahkan pahala atau memintakan ampunan untuk mayit yang kafir. Tidak akan diampuni, karena memintakan ampunan untuk orang kafir sama saja menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah menegaskan Allah tidak akan mengampuni dosa kufur, dosa syirik, tetapi dia malah melawannya dengan mengatakan, meskipun engkau mengatakan enggak mengampuni dosa syirik, ampunilah ya Allah. Itu namanya apa? Menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ini penting untuk kita perhatikan, khususnya terkait kejadian yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagian orang yang buruk pemahamannya ini menjadikan perbuatan Nabi ini sebagai dalil tentang bolehnya mensolati jenazah yang kafir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu berdasarkan yang zahir dari Abdullah ibn Ubay bin Salul. Di dalam ayat yang lain disebutkan, yang ini menjelaskan bahwa memang namanya orang munafik itu kan yang nggak diketahui, namanya dia menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Dalam surat At-Taubah 101 disebutkan, wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Nah, dikatakan la na'lamuhum, la ta'lamuhum, kamu tidak mengetahui mereka. Di antara penduduk Madinah itu ada orang-orang yang munafik. Pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi itu kan terutama setelah Fathu Makkah. Terutama setelah Fathu Makkah. Banyak orang-orang yang munafik. Kenapa? Setelah Fathu Makkah, orang banyak yang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam karena sebagian itu karena memang mereka mendapatkan hidayah dari Allah untuk masuk ke dalam agama Islam. Sehingga kemudian mereka menjadi seorang muslim yang baik. Tetapi ada di antara mereka juga yang masuk Islam itu karena sekedar mengikuti tren saja. Karena bagi dia agama apapun itu tidak penting. Kalau musimnya menyembah berhala, maka mereka nyembah berhala. Sekarang musimnya ganti Islam, maka mereka pun kemudian masuk ke dalam Islam. Ada yang kayak begitu. Ada juga orang-orang kafir itu yang masuk Islam hanya untuk menghindari berlakunya hukum Islam atas mereka. Karena jika ada orang Yahudi atau Nasrani misalnya tinggal dalam kekuasaan umat Islam, pilihannya dia tetap tinggal dengan membayar jizyah setiap tahun atau dia dibunuh. Nah, di sini dia kemudian pilih biar nggak dibunuh dan biar nggak bayar jizyah, kemudian dia masuk ke dalam agama Islam dengan tetap menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya. Yang lebih berat lagi, ada sebagian di antara tokoh-tokoh Yahudi ataupun Nasrani yang mereka kemudian berpura-pura masuk ke dalam agama Islam dengan tujuan untuk mencari kesempatan menghancurkan Islam dari dalam.
Mereka tokoh-tokoh yang di dalam hatinya penuh dengan kebencian terhadap Islam, tetapi tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali dengan berpura-pura masuk Islam untuk menunggu kesempatan menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini yang paling berbahaya. Dan yang dalam sejarah Islam, orang-orang ini yang kemudian pada masa Sayyidina Utsman dan masa Sayyidina Ali, mereka mengobok-obok Islam dari dalam dan mengadu domba umat Islam. Di antara orang munafik yang ada pada masa itu adalah orang ini, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Dalam sebagian peperangan di masa Nabi, ini juga sebelum Fathu Makkah, itu pernah juga dalam perang Uhud. Dalam perang Uhud banyak orang itu yang ketika sudah mau jalan, mau perang, banyak yang gak jadi. Mereka pulang lagi, gak mau ikut berperang. Ini juga sebagian di antara mereka adalah orang-orang yang munafik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebagian perang juga yang asalnya mereka telah bersepakat, banyak yang berkhianat. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keadaan orang munafik ini memang mereka berusaha untuk menyembunyikan diri. Mereka memperlihatkan secara zahir tentang keislamannya, tetapi pada hakikatnya mereka tetap dalam kekufurannya. Karena itulah maka dikatakan dalam ayat ini, la ta'lamuhum, kamu tidak mengetahui mereka, karena mereka menyembunyikan kekufurannya di dalam hati, tetapi nahnu na'lamuhum. Allah berfirman, nahnu na'lamuhum. Kami, Allah, mengetahui mereka. Sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu, termasuk mengetahui siapa saja di antara mereka yang munafik. Hadirin rahimakumullah. Sekarang kita membaca perkataan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, amma jazmu Umar bi annahu munafiqun fajara ala ma kana yutla'u alaihi min ahwalihi. Wa inna ma lam ya'khudhin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ay biqauli Umar wa salla alaihi ijra'an lahu ala zahiri hukmil Islam kama taqaddama taqriruhu. Ay ar-rasul i'taqada annahu kana ala al-islami wa zala anhu an-nifaq. Wastishaban li zahiril hukmi wa lima fihi min ikrami waladihi alladhi tahaqqaqat salahiyatuhu ay salahuhu. Wa maslahatul isti'lafi liqaumihi ay qaumil munafiq wa daf'il mafsadah. Thumma qala wa bihadha at-taqrir yandafi'ul ishkalu amma waqa'a fi hadhil qissati bihamdillahi ta'ala. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan bahwa kemantapan Umar, ini kan waktu itu Sayyidina Umar sebenarnya sudah mengingatkan kepada Nabi bahwa ini munafik, orang ini adalah munafik, tapi Nabi tetap mensolatinya meskipun Umar sudah memberitahunya. Kenapa Umar begitu mantap dengan keyakinannya bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu munafik kafir? Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan karena Umar tahu, karena diperlihatkan kepada Umar bahwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu munafik kafir. Artinya sesuai dengan apa yang diketahui,
apa yang diketahui tentang keadaan Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu berbeda dengan apa yang diketahui oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah yang terlihat oleh beliau, Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu sudah hilang kemunafikannya dan dia telah kembali kepada Islam. Dan itu yang tampak bagi beliau. Tetapi yang terlihat bagi Umar, Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu masih dalam keadaan munafik kafir. Karena kan sebagian orang itu nggak mesti ya. Kadang kalau kepada Nabi mungkin dia berusaha untuk menyembunyikannya. Tetapi bagi teledor terhadap pandangan sebagian orang sehingga ketahuan pada orang lain bahwa dia memang masih kafir, munafik, tapi di hadapan Nabi dia sembunyikan serapat-rapatnya sehingga Nabi itu tahunya dia itu telah hilang kemunafikannya dan dia telah kembali kepada Islam. Tapi di hadapan Umar tahu itu masih munafik, masih kafir. Sehingga Umar mengingatkan kepada Nabi bahwa dia kafir, hendaknya tidak disolati. Tetapi Nabi tetap melakukannya. Meskipun sudah diingatkan oleh Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini bagaimana ini? Kenapa Nabi tidak mengikuti apa yang dikatakan Umar? Sehingga kemudian ada ayat turun untuk melarang mensolati jenazah Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ini karena yang pertama Umar mengetahui kondisi Abdullah ibn Ubay ibn Salul tidak seperti yang diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pengetahuan lebih dari Umar bin Khattab tentang keadaan dari Abdullah ibn Ubay ibn Salul dalam masalah ini. Yang kedua, Nabi tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar karena Nabi tetap berpegang kepada zahir, tetap menghukumi zahir dari Abdullah ibn Ubay bin Salul. Karena memang nampak sekali bahkan di akhir hidupnya menjelang kematiannya dia pun kemudian diminta oleh anaknya untuk dikafani dengan baju Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini nampak sekali bagi Nabi bahwa dia sudah nggak munafik lagi, bahwa dia sudah Muslim. Maka beliau tetap mensolatinya meskipun Umar mengatakan dia adalah munafik. Maka berdasarkan apa yang beliau lihat ini, wastishaban li zahiril hukmi wa lima fihi min ikrami waladihi, dan dalam rangka untuk memuliakan anaknya karena anaknya menjadi seorang sahabi muslim yang taat, untuk memuliakan anaknya juga dan melihat zahir darinya, anaknya yang tahaqqaqat salahiyatuhu, kesalihannya itu sudah dipastikan, bukan munafik anaknya, bukan kafir, tetapi muslim yang saleh. Maka di sini untuk menghormati anaknya dan zahirnya memang dia muslim, maka Nabi tetap melakukan sholat kepadanya sampai kemudian ada ayat yang menegurnya mengatakan wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Dari sini hilanglah kemuskilan tentang permasalahan ini yang diperdebatkan di antara umat Islam tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal yu'lam annahu yastahilu 'ala an-nabiyyi ay yusalliya salatal jinazah 'ala musyrikin munafiqin fil iman wa huwa ya'rifu haqiqata amrihi. Perlu untuk diketahui bahwasanya mustahil, tidak mungkin bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mensolati jenazah
yang musyrik, kafir, munafik, padahal beliau tahu hakikat yang sebenarnya. Mustahil. Nggak mungkin Nabi itu mensolati jenazah yang Nabi tahu bahwa dia memang benar-benar kafir. Nggak mungkin itu dilakukan oleh Nabi. Adanya kisah Nabi mensolati jenazahnya Abdullah ibn Ubay bin Salul itu karena Nabi nggak tahu hakikat yang sebenarnya dari Abdullah ibn Ubay bin Salul, karena yang beliau ketahui dia itu Muslim. Karena di akhir hayatnya menampakkan hilang kemunafikannya dan kembali kepada Islam. Itu yang diketahui oleh Nabi. Nabi nggak mengetahui hakikat yang sebenarnya dari Abdullah ibn Ubay bin Salul. Karena Nabi tidak mengetahui semua hal, segala sesuatu, kecuali jika Allah memberitahunya. Kalau seandainya Nabi mengetahui hakikat seseorang, bahwa seseorang itu mati dalam keadaan kafir, gak akan mungkin Nabi itu akan mensolatinya. Gak akan pernah mungkin Nabi akan mensolatinya. Lianna hadha tala'ub bid-din wa huwa mustahilun ala Rasulillah. Karena kalau Nabi itu mensolati seorang mayit kafir, maka ini namanya main-main dalam agama. Main-main. Dan main-main dalam agama tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dikatakan main-main? Wong Nabi sepanjang dakwahnya itu mengatakan orang kafir nggak akan diampuni. Masa ketika ada orang mati kemudian Nabi meminta ampunan untuk orang kafir? Main-main itu namanya. Dan Nabi tidak mungkin main-main dengan agama. Tidak mungkin. Karena itu nggak mungkin Nabi mensolati seorang mayit kafir dalam keadaan Nabi mengetahui hakikat orang itu. Adanya Nabi mensolati jenazahnya Abdullah ibn Ubay ibn Salul itu karena zahirnya yang tampak bagi Nabi, dia Muslim. Qala al-Imamul Kabir, ini seperti yang dikatakan oleh Al-Jassas. Qala al-Imamul Kabir Abu Bakar Al-Jassas fi usulihi, innahu la yajuzu 'ala an-nabiyyi ay yastaghfira lil kuffar. Sesungguhnya la yajuz artinya mustahil di sini bagi Nabi untuk beristighfar untuk orang kafir. Kenapa sholat jenazah itu nggak boleh bagi orang kafir? Karena dalam sholat jenazah itu ada doa khusus untuk mayit. Nah, setelah takbir pertama kita membaca Fatihah, setelah takbir kedua kita membaca sholawat, setelah takbir yang ketiga kita membaca Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ada doa itu dalam sholat jenazah. Doa meminta ampunan untuk mayit. Ada doa itu, karena itu nggak boleh mensolati mayit yang kafir. Karena pada dasarnya tidak boleh mendoakan rahmah dan ampunan untuk orang yang kafir. Maka Al-Jassas mengatakan tidak mungkin Nabi itu memintakan ampunan untuk orang-orang kafir. Wa inna man jawwaza 'ala an-nabiyyi ay yastaghfira lil kuffari faqad insalakha min ad-din wa dzalika annahu ma'lumun annahu qad kana min dinin nabiyyi min awwali ma ba'athahu Allahu ila an tawaffahu annahu da'an nasa ila i'tiqadi takhlidil kafir finnar wa annahu lam yujawwiz qattu ghufranal kufri. Siapa orang yang membolehkan, artinya mungkin saja meyakini bahwa Nabi mungkin saja memintakan ampunan untuk orang-orang kafir, maka ini sesuatu yang bertentangan dengan agama. Kenapa? Karena sudah maklum bahwasanya Nabi sejak beliau diangkat menjadi Nabi, diutus menjadi seorang Nabi, sampai beliau itu wafat,
beliau mendakwahkan kepada umat manusia untuk meyakini abadinya orang kafir di dalam neraka, dan bahwa orang-orang kafir tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Maka nggak mungkin kemudian Nabi itu mendoakan ampunan untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, faman jawaza 'alan nabiyyi jawazal istighfar lil kafir fa huwa kharijun 'anil millah. Siapa yang mengatakan ini? Al-Jassas, Abu Bakar Al-Jassas. Beliau mengatakan, barang siapa yang meyakini bahwa Allah, bahwa Rasulullah, bahwa Nabi itu mungkin saja beristighfar, memintakan ampunan untuk orang kafir, maka orang yang meyakini seperti itu, dia keluar dari agama, menjadi murtad. Kalau ada seseorang dalam hatinya meyakini, ya mungkin saja, dia mengatakan, mungkin saja Nabi itu mendoakan ampunan untuk orang kafir, ampunan untuk orang yang mati dalam keadaan kafir. Dia mengatakan begitu, meyakini itu, maka orang yang meyakini itu, dia jatuh pada kekufuran. Nggak boleh kita meyakinan itu, nggak mungkin. Nabi itu nggak mungkin mendoakan ampunan untuk orang yang kafir, karena itu bertentangan dengan apa yang beliau ajarkan. Karena itu bertentangan dengan apa yang beliau ajarkan. Karena itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, sebagaimana yang telah tadi kita sebutkan. Wa mislahu qala Zarkashi fil Mu'tabar. Nah, Imam Zarkashi juga menyatakan hal yang sama yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Jassas. Siapa Al-Jassas ini? Beliau adalah ulama yang wafat tahun 370 Hijriah. Nah, berarti masih awal. Meskipun sudah khalaf, tetapi masih dekat dengan salaf karena hidup pada wafatnya pada tahun 370 Hijriah. Dan beliau salah satu dari ulama bermazhab Hanafi. Sangat terkenal dengan kezuhudannya. Sangat terkenal dengan kezuhudannya dalam dunia Islam di kalangan para ulama. Sehingga beliau disebut dengan istilah Al-Imamul Kabir. Karena ketinggian ilmunya, beliau menyatakan apa yang tadi telah kita sampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala taqum ala qabrihi, jangan berdiri di atas kuburan orang yang kafir. Maksudnya bagaimana? Berdiri untuk mendoakan ampunan untuknya. Kalau kita ziarah ke kuburan, ada kuburan orang kafir, jangan berdiri di atas kuburan orang kafir kemudian kita mengatakan Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Jangan dilakukan itu. Karena apa? Karena dia orang kafir, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.